Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah tipe-tipe belajar siswa dan mahasiswa. Teman-teman sekalian, topik ini saya angkat untuk membantu teman-teman siswa dan mahasiswa untuk mengenali kebiasaan belajarnya. Kenapa harus kita kenali kebiasaan belajar kita? Supaya nanti kita dapat memilih cara belajar yang tepat. Jika sudah mendapatkan cara belajar yang tepat dan itu dilakukan dengan baik, maka insya Allah hasil belajarnya akan memuaskan sesuai dengan harapan teman-teman sekalian, harapan kita semua. Nah, bagaimana kita melihat itu? Saya akan sampaikan pada umumnya ada 3 tipe belajar. Orang-orang yang belajar senang dengan melihat itu biasanya disebut tipe belajar visual. Jadi mengoptimalkan proses mengamati dan penglihatan. Kemudian tipe belajar yang kedua yaitu tipe belajar yang memanfaatkan, mengoptimalkan fungsi-fungsi pendengaran yang disebut tipe belajar auditif. Dan yang ketiga adalah tipe belajar yang harus menggunakan gerak, ya, mempraktikkan sesuatu yang disebut tipe belajar kinestetik. Nah, jadi tipe belajar itu yang kita kenal pada umumnya ada 3. Tipe belajar visual, tipe belajar auditif, dan tipe belajar kinestetik. Mungkin ada teman-teman juga yang mengatakan begini, saya perpaduan, mungkin ya bisa jadi sebegitu, misalnya penglihatan dan pendengaran yang dioptimalkan. Namun demikian kecenderungannya itu terbagi 3 tadi ya, visual, auditif, dan kinestetik. Nah, lalu untuk apa kita mengenali itu? Ada 2 tujuannya, yaitu tadi 1 untuk mengoptimalkan kemampuan kita masing-masing. Dan yang kedua, untuk membuat strategi belajar. Jadi jangan sampai teman-teman yang tipe belajarnya auditif memaksakan diri dengan belajar dengan cara yang visual misalnya. Atau belajar dengan banyak menggerakkan. Itu nggak akan dapat nilai yang optimal. Ya, jadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi misalnya kita lihat sekarang dari contoh-contohnya ya. Atau ciri-cirinya. Yang pertama, tipe belajar visual itu biasanya suka bicara cepat, ya, jadi bicaranya cepat, mudah memahami bacaan. Nah, biasanya orang yang tipe visual ini tahan berlama-lama dalam membaca suatu tulisan, membaca buku misalnya. Lalu suka seni lukis, menggambar. Lalu suka keteraturan, kerapihan. Dan kalau kita lihat dalam cara memberi jawaban, seorang tipe visual itu biasanya kalau memberi jawaban singkat-singkat aja karena tidak pandai memilih kata. Itu yang cirinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita sudah tahu bahwa kita dalam masuk kelompok itu, maka caranya adalah kita harus memfokuskan penglihatan, ya. Jadi belajar perlu melihat bacaan, ya, kemudian secara visual. Nah, mungkin kalau bagi anak-anak lebih senang melihat warna, lalu garis dan bentuk. Nah, jadi tipe visual ini bisa diperhatikan juga oleh guru-guru baik TK, SD, SMP, dan SMA. Tapi kalau untuk perguruan tinggi, dosen biasanya sudah tidak memikirkan lagi mahasiswanya tipenya masuk dalam tipe apa. Jadi belajarnya sudah belajar mandiri ya. Jadi mahasiswa sendiri yang harus mengenali dirinya termasuk tipe apa. Nah, baik teman-teman, kenapa kita harus belajar? Itu sesungguhnya adalah gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Jadi seseorang dapat dikatakan belajar apabila di dalam proses kegiatannya dia sudah melakukan suatu perubahan di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Nah, itu yang pertama tadi visual ya. Sekarang bagaimana yang auditif misalnya? Yang auditif itu adalah orangnya suka berbicara banyak ya, suka berdiskusi. Lalu biasanya pandai berbicara, tata bahasanya bagus, urutan katanya di dalam bicara biasanya bagus ya, tersusun dengan baik, bahasa lisannya baik. Kemudian tipe auditif ini biasanya kalau dikatakan efektif dan bisa belajar dengan optimal kalau dia membaca dengan bersuara ya. Misalnya contoh, kalau yang visual membaca pelan-pelan aja dalam hati juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang auditif misalnya definisi pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana bla 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 bla, misalnya disuarakan gitu ya. Disuarakan dan itu baru paham. Kalau nggak disuarakan, dia nggak mendengar suaranya sendiri, dia biasa tidak bisa menghafal dengan baik. Lalu konsentrasinya mudah terganggu gitu. Jadi kalau misalnya sedang belajar, ada orang lain di sekitar yang bicara, itu sulit mengembalikan konsentrasi. Itu tipe auditif ya. Jadi harus betul-betul kalau belajar itu fokus dan jauh dari gangguan. Tapi kalau tipe visual nggak apa-apa, sebentar akan kembali lagi ke fokusnya. Lalu bagaimana caranya supaya teman-teman siswa dan mahasiswa ini bisa mengoptimalkan kemampuan belajar auditifnya? Jadi yang pertama adalah setelah membaca dengan dalam hati ya, lalu suarakan ya, suarakan terutama dalam definisi-definisi ataupun ada bagian-bagian rumus-rumus terpenting itu disuarakan supaya paham. Lalu setelah itu dicatat ya, dicatat kemudian diucapkan lagi berkali-kali, baru setelah itu saudara atau teman-teman akan paham gitu. Jadi ucapkanlah apa yang sudah dibaca ya, setelah dibaca diucapkan berkali-kali sehingga masuk ke dalam ingatan kita melalui pendengaran gitu. Kalau tidak dibantu seperti itu, teman-teman yang auditif itu akan cepat lupa. Meskipun kok belajarnya banyak, sering, tapi kok cepat lupa. Karena itu salah memilih strategi belajar. Ya, jadi jangan sampai kalau auditif kamu cuma membaca dalam hati, menggarisbawahi, ambil kesimpulan, dibaca sudah, tidak disuarakan, maka mudah lupa. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah tipe belajar kinestetik. Ini tipe ini adalah harus banyak berpraktik ya, bergerak. Misalnya, ini contohnya ya, karakteristiknya itu menyukai aktivitas fisik, jadi banyak gerak, ingin banyak bergerak. Kalau teman-teman ingat dulu waktu sekolah atau sekarang nih pelajar ya yang masih belajar, mungkin teman-temannya di kelas suka ada kan yang senang bergerak gitu. Kemudian berdiri misalnya, sekedar meminjam alat tulis dan sebagainya, apalagi anak-anak SD. Ini guru jangan buruk sangka. Kadang-kadang anak-anak itu sebetulnya dia punya juga alat tulisnya. Dia meminjam ke temannya agak ke depan bergerak, sebetulnya bukan alat tulis yang dia butuhkan, tapi dia ingin bergerak. Nah, ini contoh dari tipe kinestetik. Kemudian butuh media yang nyata untuk belajar itu. Jadi alat bantu belajarnya betul-betul harus nyata. Kemudian tangan bergerak aktif ya untuk mengikuti proses belajarnya. Jadi belajarnya harus menggunakan motorik ya, motorik banyak gerak gitu. Lalu bagaimana misalnya kalau tadi mahasiswa ataupun siswa SMA yang sudah cenderung dewasa, bagaimana kalau misalnya belajar kinestetik ini? Ya berarti harus, kalau sudah dipahami, belajar membaca dengan dalam hati, lalu digarisbawahi, baru mempraktikannya. Jadi langsung mempraktikannya. Lah kan ibu misalnya ini kan konsep, praktekkan misalnya kalau ada 5 faktor misalnya. Kamu bilang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi menggerakkan
menggerakkan tangan. Misalnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya apa, misalnya ada berapa? Ada 4. 1 sebutkan, 2, 3, 4. Jadi di kinestetik ini benar-benar gabungan dari visual, auditif, dan kinestetik gitu ya. Jadi pasti akan optimal insya Allah hasilnya. Nah, kita lihat misalnya caranya yang secara detail nih yang untuk kinestetik, yaitu tadi 1, rajin melakukan praktik. Jadi pada siswa-siswa yang masuk dalam kelompok kinestetik ini tipe belajar, biasanya dia akan lebih cepat menyerap materi-materi pelajaran yang banyak praktiknya. Kemudian jangan memaksakan banyak membaca gitu. Lah bagaimana kalau belajar tidak membaca? Nah, caranya adalah belajar baca dengan ringan, jangan dipaksa, lalu garis bawahi mana yang penting-penting, itu dicatat, diucapkan, lalu kamu mencoba menjelaskannya untukmu sendiri gitu ya. Untuk materi yang berupa konsep, kan nggak semua materi kuliah ada prakteknya kan, jarang yang ada prakteknya malah. Nah, jadi caranya seperti itu. Kemudian memanfaatkan gestur tubuh untuk memahami konsep tersebut gitu ya. Jadi kamu mencoba menjelaskannya untuk dirimu sendiri gitu. Kemudian ya dibantulah dengan mengunjungi tempat-tempat belajar yang banyak menjelaskan media pembelajaran, membantu proses belajar pemahaman terhadap materi yang kamu pelajari gitu. Tentu ini tidak diberikan di sekolah secara sempurna, jadi harus mencari sendiri untuk melengkapinya sendiri. Lalu yang berikutnya yang paling efektif adalah belajar bersama dengan teman. Apa gunanya? Untuk check and recheck. Jadi sejauh mana pemahamanmu tentang suatu konsep ya, itu dicek bersama dengan teman yang lain. Bisa jadi salah persepsi dan sebagainya, ataupun kok ini kamu pemahamannya salah, mengambil kesimpulannya keliru. Nah, itu bisa dicek dengan teman ya, teman berkelompok. Nggak usah banyak-banyak, 3 atau 4 orang secara rutin kamu bertemu untuk saling melengkapi dan meluruskan yang masih salah, kemudian untuk memahami konsep-konsep yang sudah dipelajari, satu sama lain saling melengkapi. Bisa jadi dari 4 orang itu tipe belajarnya berbeda ya, jadi itu harus disepakati kapan kamu bertemu. Apalagi kalau yang sekarang sedang belajar lewat online, ya nggak apa-apa, belajarnya tetap secara online gitu ya. Carilah teman-temanmu, buat kelompok kecil, grup kecil misalnya 4 atau 5 orang, tidak apa-apa, yang saling melengkapi untuk mengecek kemampuan belajarmu. Apakah sudah optimal, apakah strategi belajarnya sudah benar ya. Jadi jangan sampai salah pilih di dalam memilih strategi belajar. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk anak-anak SD? Masa gurunya harus memahami satu, misal kelompok 3 ini, auditif, afektif, auditif, visual, dan kinestetik misalnya. Mudah saja kalau untuk guru-guru yang sedang mengajar di SD, itu ya tinggal padukan aja. Setelah menjelaskan ditambah dengan gerak. Jadi kalau misalnya anak-anak ada 5 faktor yang mempengaruhi terjadinya apa misalnya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Anak-anak semua diminta untuk mengangkat jarinya seperti itu, belajar bersama-sama gitu ya. Jadi sesuaikanlah strategi belajar dengan umur dan level pendidikan masing-masing. Semakin tinggi pendidikannya, tentu semakin semakin agak jauh dari praktek-praktek yang seperti anak-anak misalnya, seperti itu tadi ya. Tapi intinya sih sama lah ya. Sesuaikan aja dengan pemahamanmu, dengan umurmu, dengan karakteristikmu masing-masing, dengan karakteristik pelajarannya juga ya, dengan karakteristik mata kuliahnya. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ulangi, tipe belajar untuk siswa ataupun mahasiswa ada 3. Tipe belajar visual berarti banyak membaca dan bisa membaca dalam hati.
Kemudian kalau tipe belajar auditif, setelah membaca, menggarisbawahi, menarik kesimpulan, lalu ucapkan lagi untukmu sendiri untuk merekam, ya. Kemudian yang ketiga, yang kinestetik, setelah membaca dalam hati, menggarisbawahi, berbicara, merekam untuk menghimpun, ya, supaya dalam memori itu kuat dan tahan lama, ditambah dengan gestur tubuh, kamu menjelaskan untuk dirimu sendiri, berlatih menjelaskan konsep-konsep yang kamu baca untuk dirimu sendiri. Nah, itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman siswa dan mahasiswa di dalam mengoptimalkan belajar dan memilih strategi belajar. Insya Allah bisa mencapai prestasi belajar yang kamu harapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-temanmu yang membutuhkan informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.